Yo bro, di video kali ini gue akan ngebahas dua terminologi Swiss Made versus Swiss Movement. Gue sendiri penasaran, untuk lo yang belum subscribe, tolong dong bro, subscribe dulu. Karena video ini akan pasti menarik dan nambah pengetahuan buat lo dan gue. Oke bro, lanjut. Gue langsung mulai aja bro. Di depan gue ada 4 jam yang memakai label Swiss Made ataupun menggunakan terminologi Swiss Made. Salah satunya adalah Guess Collection. Guess Collection ini adalah brand asal Amerika. Kemudian mereka menggunakan terminologi Swiss Made. Kalau dilihat dari jamnya dan brandnya, kita semua tahu, atau setidaknya gue tahu, kalau Guess itu berasal dari Amerika. Tetapi kenapa dia bisa memakai terminologi Swiss Made? Nah, Guess juga terbagi dalam 2 kategori untuk jam tangannya. Ada yang Guess konvensional, di mana dia menggunakan movement yang pada umumnya Japan movement. Ada juga series GC. Nah, ini menggunakan terminologi Swiss Made. Jadi, udah pasti barang atau mesin di dalamnya menggunakan Swiss Made, dan kebetulan yang gue punya ini baterai. Jadi gue langsung aja membandingkan apa sih bedanya antara Swiss Made dan Swiss Movement. Nah, di sini gue akan memberikan perbandingan melalui riset kecil yang gue lakukan, dan definisi ini adalah versi gue. Jadi lo harus bisa nantinya memutuskan atau berkesimpulan dari video gue ini, apakah sekiranya informasi ini lo bisa sepakat sama gue atau lo punya kesimpulan sendiri. Oke, gue langsung aja. Untuk memakai terminologi Swiss Made pada dial yang tepat umumnya di bawah jam 6, gue rasa ini sangat umum ya di jam-jam yang mempunyai label Swiss Made atau menggunakan terminologi Swiss Made. Jadi ternyata Federation of the Swiss Watch Industry atau disingkatnya FH ya, Fanta Hotel, itu punya 4 aturan. Nah, khususnya di 2007 itu mereka harus patuh ketika seluruh brand yang ingin menggunakan terminologi Swiss Made. Gue akan bahas Swiss Made dulu sebelum gue masuk ke Swiss Movement. Yang pertama, semua Swiss Movement atau mesin dari si jam itu harus dibuat di tanah atau negara Swiss. Nah, contohnya salah satu jam ini, Victorinox. Nah, ini brand Victorinox yang juga asalnya dari Swiss Army. Nah, ini lo bisa lihat ya. Nah, jadi terminologi Swiss Made, nah ini harus movement atau mesin dibuat di tanah atau negara Swiss. Ini yang pertama. Ya bisa aja lo beli Swiss Movement, semua suku cadangnya di Swiss, tapi kemudian lo kirim ke Hong Kong atau Singapura, kemudian di assembly di sana. Nah, ini tetap aja bukan Swiss Made bro. Yang dimaksud di sini adalah semuanya movement dari si jam harus dibuat di Swiss. Jadi semuanya harus made in Swiss. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, 60% dari total keseluruhan si jam tersebut harus terdiri dari suku cadang atau komponen-komponen asli buatan Swiss. Nah, itulah yang membuat jam-jam Swiss itu lebih mahal bro. Makanya kalau lo beli jam Swiss, nah itu sudah mempunyai secara keseluruhan komponen-komponen si jam itu 60%-nya udah dibuat di Swiss. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sebuah brand jam tangan menggunakan terminologi di atas, lo harus dikemas, diassemble, dirakit, dan jam tangan tersebut dalam pengawasan ketat di negara Swiss bro. Nah, ini untuk menghindari penggunaan material-material yang nggak sesuai standar mereka. Makanya mereka nggak mau kalau sampai nggak ada pengawasan terus tiba-tiba lo beli jam movement di Swiss
tahu-tahu lu misalnya ngerakitnya di Cina gitu, atau mungkin packagingnya juga nggak sesuai standar mereka, nah kayak gitu bro. Nah masuk ke yang nomor 4, itu seluruh kegiatan quality control harus dalam pengawasan si pihak Swiss bro. Jadi misalnya lu beli jam buatan Cina, kemudian dengan kapasitas produksi 1000 piece nih, nah lu pasti akan sadar bahwa dengan komposisi atau produksi besar seperti itu, pasti ada QC dong bro. Nah, si QC ini ternyata dari 1000, nah QC yang dilakukan di China, mereka nemuin katakanlah satu piece yang defect dari 1000 piece. Otomatis akan dikembalikan ke line produksi untuk diproduksi ulang, dibenerin, atau bisa aja mungkin di destroy, tapi rasanya mungkin dikembalikan ke line produksi ya kalau menurut gue. Nah, karena QC-nya tidak begitu ketat dan mungkin tidak sepresisi orang-orang yang ada di Swiss dengan pengalaman juga yang udah cukup lama di bidang jam tangan ya, karena kita tahu semuanya di Swiss bisa jadi pabrik-pabriknya udah cukup ahli lah ya mengetahui jam-jam mana yang berkualitas. Nah, kalau misalnya si 1000 produksi jam ini dibuat di China, kemudian agar kita bisa menggunakan label atau terminologi Swiss made, dikirimlah ke Swiss dengan movement Swiss dan quality check-nya juga dilakukan di Swiss. Jangan-jangan dari total 500 tersebut bisa aja setengahnya gagal produksi. Nah, karena persepsinya berbeda antara apa yang dilakukan di China dengan apa yang dilakukan di Swiss itu sendiri. Nah, 500-500-nya ini lu balikin semuanya ke Swiss, ke line produksi untuk diproduksi ulang. Jadi mereka begitu ketatnya, mereka nggak mau terima tuh misalnya dicacat sedikit, atau mungkin dari mesinnya harusnya cuma telat katakanlah 3-4 detik, ini malah jadi 8-10 detik. Nah itu yang membuat jam Swiss itu menurut gue mahal, karena lu bukan cuma membeli jam, lu membeli kualitas yang udah terpercaya mungkin ratusan tahun kali ya, dan lu membeli ketelitian dari pihak Swiss, dan juga lu mungkin nggak akan kecewa ketika lu membeli jam asal Swiss gitu bro. Nah jadi intinya menurut gue label Swiss made atau terminologi Swiss made macam Tag Heuer di sini atau Guess Collection di sini dan juga Victorinox, kalau Swatch ini nanti akan gue bahas. Nah intinya semua terminologi Swiss made hanya bisa mematuhi keputusan 4 syarat di atas. Jadi harus diproduksi dan difabrikasi di Swiss bro. Setidaknya 60% dari value si jam tangan itu sendiri. Nah, udah mulai kebuka kan bro ya. Gue ulangin nih dari yang pertama, gue kasih lo kesimpulan yang pertama sampai yang keempat tadi. Nah yang pertama, semua movement itu harus dari Swiss, dibuat di Swiss. Yang kedua, 60% dari total keseluruhan si jam tersebut itu terdiri dari suku cadang dan komponen-komponen asli Swiss. Kemudian yang ketiga, ketika udah jadi, mereka harus in case dibuat, dikemas di Swiss sendiri supaya dalam pengawasan orang-orang Swiss itu sendiri. Kemudian yang terakhir, QC, nah quality control lah intinya. Jadi orang-orang Swiss sendiri yang melakukan quality check gitu bro. Nah sekarang udah mulai kebuka kan membedakan antara Swiss made atau Swiss movement. Nah abis ini gue akan bahas Swiss movement bro. Kalau Swiss movement gimana bro? Nah ini gue sebenarnya rada rancu bro, Swiss made dan Swiss movement, karena ternyata di Swiss sendiri ini menjadi perbincangan atau perdebatan yang cukup hebat. Jadi gini, kalau Swiss movement itu perakitan mekanisnya, assembly-nya dilakukan oleh pihak-pihak di Switzerland. Kemudian movement itu diperiksa oleh pabrikan asal negara tersebut atau di asal Swiss. Nah, komponen-komponen yang ada itu mencakup setidaknya 50% dari total nilai jam tersebut. Nah, ini yang si 50% ini kemudian aturannya berubah. Balik lagi ke poin yang dimana gue sebutin tadi di poin kedua di Swiss made. Itu
Di tahun 2017 berubah menjadi harus atau tetap 60%. Jadi bukan lagi 50%, bro. Nah, gini bro, kalau movement jam tangan tersebut untuk keperluan ekspor, nah mungkin ya bro ya, mungkin. Ini contohnya Swatch. Ini brand asal Swiss, jelas ya kan, brand asal Swiss. Bahkan beberapa dalam naungan Swatch Group namanya. Nah, kalau memang keperluan ekspor dan tidak ada perakitan yang dilakukan di Swiss, kemudian memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai movement asal Swiss, brand pembuat jam tangan tersebut boleh mengatakan Swiss movement, tapi bukan Swiss made. Nah, jadi tetap dia atau bisa aja dia tidak bisa menggunakan label Swiss made. Nah, itulah Swiss movement. Yang pertama, perakitannya Swiss movement ya. Perakitannya, movementnya harus diassembly dilakukan oleh pihak Swiss. Kemudian dicek, yang kedua dicek QC-nya juga di asal negara tersebut, yaitu di Switzerland sendiri. Kemudian yang terakhir, komponen-komponennya harus berasal dari Swiss bro, 50%. Tetapi di 2017 mereka rubah lagi. Nah, lu harus melihat ini sebagai ketidakkonsistenan kalau menurut gue, karena di Swissnya sendiri kalau gue lihat di Wikipedia dan beberapa channel-channel atau tempat gue melakukan riset, memang ada perdebatan sedikit bro. Nah, buat gue pribadi aturannya memang rada membingungkan, karena aturan komponen 60% itu harus dari Swiss untuk sebuah brand yang menggunakan label Swiss made. Nah, ini kan menjadi perdebatan bro, karena Swiss movement dan Swiss made sama-sama punya poin di mana komponennya harus 60% dibuat di Swiss atau asal Swiss. Kesimpulan gue bro sekarang, kita masuk ke kesimpulan. Poinnya buat gue pribadi, gue menyimpulkan nih bro, lu mau beli jam label Swiss made dari brand yang non Swiss kayak Guess Collection ini, ya kan? Ini kan jelas lah brand asal Amerika seperti gue mention tadi. Atau lu sering dengar ada Gucci, brand Gucci ya, brand yang umumnya made in Italy, tapi dia juga mengeluarkan jam tangan. Gucci seperti Guess Collection ini, itu juga Swiss made bro. Nah, jadi dalam hal ini menurut gue dua-duanya sama-sama melalui QC yang ketat menurut gue. Jadi gue pribadi sih ya tetap percayalah bro dengan label Swiss made atau Swiss movement, karena keduanya melalui fase QC yang sama. Nah, mungkin ini gue kembalikan ke lo sih, lo mau ngikut kesimpulan gue dengan dua alasan tersebut, mau ini jam Swiss made, mau ini jam Swiss movement, keduanya adalah telah melalui QC atau quality check yang ketat di Swiss. Jadi intinya lo bisa enak tidur untuk lo beli jam asal Swiss maupun brand non Swiss tapi label Swiss made. So gue kembali ke lo ya bro. Nah, sampai sini dulu video gue, dan mudah-mudahan udah bisa ngobatin kepenasaran lo, karena gue juga penasaran. Nah, ini versi gue, Swiss made dan Swiss movement. Ya, gue juga ngambil dari beberapa sumber, dan memang ada satu artikel yang gue baca bahwa di Swiss sendiri ternyata itu juga menjadi perdebatan bro. Jadi si 60% itu menjadi perdebatan apakah terminologi Swiss made itu bisa dipakai oleh brand mana aja selama memang memenuhi kriteria tersebut. Oke bro, gue kembaliin ke lo. Sekarang gue cabut dulu bro.